Ayo, halo guys, ternyata di sini hujan deras nih. Kita mau ke pos security-nya, lapor. Oke, halo guys, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik ya guys. Balik lagi di channel Lala Move Innova, sebuah channel yang menunjukkan rutinitas setiap hari kita jalanin jadi drivernya Lala Move. Dan di pagi hari ini teman-teman, tepat di jam 7.33 tuh ya, gue sambil nonton YouTube. Jam 7.33 gue nih udah nyalain aplikasi dan dapat ya orderan cuman dari Jatiuwung ke Cikupa ya, 165.000, bawa 20 roll plastik, panjangnya 23 cm ya. Nah, kita kurang lebih dari tempat kita sekarang sekitar 15 menit ya. 15 menit. Jadi teman-teman ya, tanpa berlama-lama kita langsung sikat bleh aja ya. Kita langsung kebut teman-teman. Ini rezeki loh. Karena kenapa? Karena cuman dari Jatiuwung terus ke Panongan terus ke Cikupa, Cikupanya Cikupa sini ya ampun, 100 bersihnya berarti 100 let's say 120 ribuan. Siapa mau ngasih kita 120 ribu guys pagi-pagi? Lumayan gue buat nambah-nambah isi bensin. Kemarin gua nggak sempat isi bensin. Dan ini mungkin on beatnya cuman satu ya, cuman satu guys, karena gue mesti nyusul nasabah gue yang ada di rumah sakit ya. Dia mau pengobatan kanker teman-teman. Jadi kita berdoa supaya temen gue ini cepet pulih ya, cepet sembuh ya. Nah, semua biayanya kemarin tuh habis sekitar berapa ya, udah 200 sampai 300 juta ya. Tapi semua itu dibayarin oleh asuransi ya. Premi per bulan berapa? Per bulannya 800-an ribu ya, mungkin sekitar 30 ribuan atau 25 ribuan lah per harinya. Dia mesti bayar iuran ini ya, iuran kepesertaan. Ya udahlah ya, kita hanya bisa lakukan yang terbaik buat banyak orang. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. On beatnya cuaca di pagi hari ini hujan. Tadi awan mendung banget ya, langsung hujan deras. Dan tadi juga ada beberapa orderan yang gue mau ambil, tetapi ternyata orderannya nggak bisa diambil. Gara-garanya orderannya itu ini guys, udah pertama adalah MPV gue ragu ya, padahal ke arah Tangerang pinggir jalan tol lumayan 70 ribu kan, cuman gue tuh ragu gitu. Nah jadi ya udahlah ya, gue diam dulu ya kan, nungguin hujan reda sambil di depan Indomaret gitu, toilet dulu apa dulu. Udah gitu udah langsung kita ke ini ya, kita langsung ambil orderan yang ini gitu teman-teman. Oke, jadi gue mau fokus ke jalan ya. Tolong bantu like dan subscribe-nya, komen yang banyak teman-teman. Kalau kalian suka ya, ini hari ini gue ngerekam dalam format 16:9 ya. Kalau kemarin kan format bioskop, cuman kok gue ngerasa kayak nanggung ya, layarnya nggak layar penuh gitu ya. Nah terus gue coba balikin ke formatnya, format biasa nih guys, format 16:9, dan frame rate-nya di sekitar 50 fps ya, 50 fps. Jadi mudah-mudahan lebih enak, lebih ngeflow begitu ya. Jadi kalau kalian suka tipe apa, jenis rekamannya ya. Nah rekamannya juga sama gue kasih filter teman-teman ya, filter film Oppenheimer ya. Itu sebuah film dari Hollywood dan gue pakai filter itu supaya bisa mereduksi cahaya atau warna yang terlalu terang, sehingga jadi warnanya agak kalem dan nggak ngebosenin lah di mata begitu ya. Semoga kalian suka, karena gimana juga kan gue tuh berupaya untuk kasih yang bagus lah buat kalian gitu. Oke guys, ini jalan baru ya. Ini jalan baru yang tadinya kecil, jalan kampung, sekarang udah jadi lebar. Tadinya cuma satu mobil, sekarang bisa jadi 2 mobil ya. Ini luar biasa ini, memang swasta ini kalau ngebangun memang luar biasa sih.
gue akuin cukup oke lah ya. Nah ini kita berbagi jalan dulu sebentar. Ya udah guys ya, gue pikir gue mau fokus dulu ke jalan, nanti kita akan lanjutin lagi kalau udah nyampe ke ininya, ke pabriknya guys. Ayo, halo guys, ternyata di sini hujan deras nih. Kita mau ke pos security-nya, lapor. Guys, hujan dingin, baju gua basah, hoodie gua untung gua bawa hoodie ya. Tadi tuh ada miskomunikasi ya perihal apa namanya memo. Ternyata memonya itu ditunggu-tunggu udah diserahkan sama yang lain gitu ya, staff yang lain. Nah terus udah gitu mau nimbang, mana nih gedungnya nggak ada kan, berantakan gitu guys. Nah ternyata loketnya nyempil kecil. Mundur lagi. Nah akhirnya setelah ditimbang kita masuk ke daerah loading ya, bagian loading. Nah ini kita masih tunggu lagi nih ya. Jadi prosedurnya itu nggak sekali jalan gitu, ada tahap 1, tahap 2, tahap 3 gitu ya. Ya nggak apa-apa lah teman-teman, 120.000. Ayo semangat ya guys. Oke guys, kita lihat detik-detik di cancel, guys. Kita lihat detik-detik di cancel. Mana nih? Mana nih ya? Ini detik-detik di cancel nih, kita tungguin. Ya mau bagaimana ya guys ya, karena memang miskomunikasi. Gue bilang dari awal tuh udah curiga, ambil atas nama PT apa, oh PT ini begitu. Terus mereka coba memonya deh pak, memonya ada nggak pak, begini gini. Ntar ya saya tanyain. Terus orangnya kan lama nggak ngasih memo. Terus dia bilang memonya sudah di Parian dan macem-macem. Ini coba nih kita lihat detik-detik di cancel nih. Nanti gua lagi yang ditegur sama si Lalamove nih. Biasanya driver yang jadi bulan-bulanan si aplikator. Aduh. Kita akan lihat mana udah 1 menit 30 detik. Kita akan lihat guys, detik-detik akan di cancel. Memang benar hari ini tuh langsung ke rumah sakit. Oke. Orangnya udah WA. Oke ya. Dan udah pasti di cancel guys, orangnya juga udah WA. Ini lama ya, jadi gue disuruh cepat meninggalkan gudang ini guys. Jadi gue matiin dulu aplikasi ya. Entar dulu, dia mau transfer, katanya dia mau transfer uang pengganti ya. Cuman gue nggak tahu ditransfer berapa, 10.000, 20.000. Ya itulah teman-teman, lika-likunya hari ini. Jadi hari ini kita ngevlog apa nih guys? Gue udah harus ke rumah sakit soalnya. Barangnya belum ready. Iya, di cancel dulu. Iya keluar. Tuh dikasih 30.000 guys, dikasih 30.000. Ya udahlah, lumayan lah kayak kita ngantar dari mana gitu. Oke. Gue pikir 50.000 tapi ya udah, kita ini aja. Ikhlas. Pak makasih ya. Ini kita aduh, hari ini hari yang indah. Nggak jadi muat, belum dipotong barangnya.
Oke siap, makasih ya. Aduh, ini ada nih Curug Setiabudi nih. Ini deket rumah sakit, cuman ya udahlah guys ya. Demikianlah hari ini. Demikianlah hari ini terjadi. Ya udahlah, mendingan gua ke rumah sakit aja lah. Kasihan nasabah gua juga. Udah nungguin, dia kan selesai kurang lebih jam 10 ya. Ini udah jam setengah sekian. Bentar ya, gua turun dulu ya. Hah? Dia belum ready. Nimang dulu katanya ya. Ya. Lama udah ada motor baru. Iya. Barangnya belum ready. Kalau nungguin bisa sejam lebih, sejam. Balik lagi aja kita. Iya. Kan kita cari yang lain dulu ya. Baru tahu saya. Pagi-pagi diteleponin. Tadi. Bang, udah iya dari jam setengah 8. Itu harus cepet bang. Itu karena apa namanya ditunggu gitu. Pantesan Barang saya cepat bilang. ya. Iya, toto belum dipotong masih di mesin. Ini, oh Udah. ini doang ya. Terus dikasih security ya. Oke. Makasih ya. Oh licin ini guys, ini licin. Ya, oke. Udah di cancel apa belum ini tadi? Belum di cancel, ya udah. Nanti gue yang cancel lah ini. Gue yang cancel aja guys, lebih aman. Yuk, ini kasih. Kasih dulu identitas ya. Oh iya, lupa itu. Antriannya. Saya belum foto ininya, bukti cancel. Yo guys, lihat gua yang ngebatalin aja. Gua yang ngebatalin, gua kasih surat pembatalannya, gua kasih foto mobil, gua kasih apa lagi ya tadi ya? Urutan plat urutan nomor. Jadi bayangin teman-teman, gua udah kasih semua data itu. Kalau sampai rating gua diturunin juga sih pusing dah gua. Jadi gini guys, yang paling males itu dari Lalamove apa? Kalau customer ngebatalin atau kita yang ngebatalin, ya itu benar-benar apa ya? Benar-benar apa namanya tuh? Kita yang dihukum gitu loh guys, dengan cara diturunin rating kita. Nah itu paling males gua. Padahal gua tuh kerja dengan jujur. Kecuali uang tol, kalau reguler ketemu reguler. Ya uang tol wajar dong ya kan. Masa dua orderan berbeda uang tol mau bebarengan, kelewatan ya. Oke kalau gitu kita lanjut teman-teman, mau ke rumah sakit. Jadi mungkin gua close dulu video hari ini ya. Jadi hari ini kita mengarah ke sini dibayar 30.000. Mungkin modal untuk jalan tol teman-teman. Modal untuk masuk tol hari ini. Ya udahlah ya. Semangat ya guys ya. Oke guys, kita dapat orderan ya. Niat mau ke daerah Cawang, teman-teman. Cuman pas lagi tadi nyender dulu ya, di sini nyender dulu karena gue mesti ngurusin beberapa tagihan dan semua ya puji syukur ketemu jalannya ya. Jadi sudah dibayar dan sekarang kita mau berangkat. Ternyata dapat orderan petir naik. Ya udah, siapa dibuang sayang kan, lumayan 150.000 cuman ke Grogol Petamburan. Ayo guys, kita sikat. Ya guys, kita udah ada di apa namanya, apartemen Ayoda dan sekarang kita mau ke basementnya. Dia sih bilang kemarin terakhir pakai Grand Max muat. Nah gue nggak ngerti karena tidak dijabarkan secara detail apa gitu, dan dia juga nggak kasih apa ya, nggak kasih sesuatu yang detail atau foto barang atau apa. Jadi kita nggak bisa analisa guys. Cuman ya apa namanya ya, kita akan coba lihat deh ya gimana coba. Nah, ini kita masuk ya, kita ke basement Coral. Nah, ini kita mau lihat ya. Giliran sudah di kita ini dia malah
aduh kadang-kadang kayak gitulah customer, tapi kita coba ya guys ya, karena customer juga kan mungkin baru atau apa gitu. Cuman bagi kita driver kan kena cancel lagi gitu, yang capek guys. Yo guys, ini kita udah ada di lobby mall dan kita udah bersihin bagian depan. Nah ini dia tuh barangnya, cuman masih menunggu perizinan. Dan sekarang gue lagi siap-siapin ya apa namanya ruangannya nih. Bisa, boleh ditidurin. Kayaknya bisa deh, tapi kayaknya kalau berdiri juga nggak bisa. Di dalamnya sih bisa ya? Bisa. Nggak bisa ya. Aman lah ya harusnya ya. Aman. Aduh. Dari samping. Oh, iya. Ini aja. Ini lagi di monitor ya? Iya. Buat masukin. Oke, ini barangnya udah naik semua ya, Pak. Makasih ya. Yo, siap. Akhirnya guys, dari jam 9 sampai sekarang jam 11.42. Dari jam 9 sampai jam 9.30. 9.30 sekarang jam 11.42. Wow. Rekor menunggu terlama. Oke, lanjut ya guys ya. Yo, halo guys. Ya, akhirnya kita sudah selesai untuk menurunkan barangnya dan semoga apa namanya ya, nggak ada yang ketinggalan. Semua sih kosong sih, udah dicek nggak ada ketinggalan. Dan semoga semua itu bisa berkah buat kedua belah pihak, ya kan, baik gua maupun dia. Karena kenapa suwe hari ini agak ada sedikit rasa sebelnya teman-teman, cuman ya kita masih bisa mengelola ya kerugiannya. Jadi gini, kita orang nunggu ya kan, kita nunggu nih sejam, mungkin sampai 2 jam kali kita nunggu, baterai gue sampai habis soalnya. Nah pada saat kita nunggu gitu bre,
ternyata ya kan tiketnya kebuang sama gua, karcis masuk. Pantesan dari awal tuh gua udah ngetep pakai e-tol aja. Nah jadi karcisnya kebuang. Tahu nggak gua kena denda berapa? 42.000. Nah tetapi orangnya ngasih gini kan, tarifnya 190 kan, totalnya tarifnya 190. Nah terus ya orangnya ngasih 250.000. Nah tetapi ya kan berarti kan gua ada untung 50.000, betul nggak? Ya 50-60 lah. Nah terus kemudian ya kan tiba-tiba guys, ternyata aduh kacau, tiketnya hilang, karcisnya hilang. Gue sampai panik kan, aduh di mana ya, gue nggak ngerasa ngantongin. Oh gue lihat, wah kebuang nih. Nah akhirnya dari 250.000 dikurang 42.000 ya. Jadi gue ya dapat sekitar ya tips sekitar 20.000-an lah jadinya. Ya udahlah nggak apa-apa. Kan mau gimana, yang penting gue masih profit. Nah kayak gitu guys. Ya udah sekarang gue main ke rumah sakit dulu ya. Gue mau ke rumah sakit dulu karena gue pengen ngurusin klaim. Ya mudah-mudahan semua lancar nih klaim-klaim ini guys. Yaudah ya, gue jalan ya.